Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab bersama Yesus kami dapat mempelajari kitab Wahyu. Bersama kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Minggu tanggal 2 November 2025 dengan judul Wahyu, kitab terbuka untuk kita pelajari. Ayat tema diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Firman Tuhan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bacaan renungan. Banyak orang beranggapan bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang dimeteraikan, dan mereka tidak mau meluangkan waktu dan mempelajari rahasia-rahasianya. Mereka berkata bahwa mereka harus terus memandang kemuliaan keselamatan, dan bahwa rahasia-rahasia yang diungkapkan kepada Yohanes di Pulau Patmos kurang layak untuk dipertimbangkan. Tetapi Allah tidak menganggap kitab ini demikian. Ia menyatakan, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Tuhan menyatakan kepada hamba-Nya, Yohanes, misteri-misteri kitab Wahyu, dan Dia menghendaki agar misteri-misteri itu terbuka untuk dipelajari semua orang. Dalam kitab ini digambarkan peristiwa-peristiwa yang kini telah berlalu dan beberapa peristiwa menarik yang kekal yang sedang terjadi di sekitar kita. Nubuat-nubuat lainnya tidak akan digenapi sepenuhnya hingga akhir zaman, ketika pertikaian besar terakhir antara kuasa kegelapan dan Raja Surga akan terjadi. Banyak nubuat akan segera digenapi secara berurutan. Setiap unsur kekuatan akan segera bekerja. Sejarah masa lalu akan terulang. Pertentangan lama akan bangkit kembali. Dan bahaya akan mengepung umat Allah di segala penjuru. Intensitas sedang menguasai umat manusia. Intensitas itu merasuki segala sesuatu di bumi. Dan untuk apa? Permainan, sandiwara, hiburan, orang-orang bergegas, berdesakan, dan berebut untuk menguasai. Hal yang umum dan fana sedang menyita perhatian mereka, sehingga hal-hal yang abadi hampir tidak terpikirkan. Manusia yang dipenuhi energi, semangat, dan ketekunan
akan mengerahkan seluruh kekuatan pemberian Allah untuk bekerja sama dengan kekuasaan setan yang mutlak guna membatalkan hukum Allah. Para penipu dari setiap kasta dan tingkatan akan mengaku layak dan benar, dan akan terjadi pembesaran yang umum dan tidak murni terhadap yang benar dan suci. Maka firman palsu diterima, dan standar kekudusan yang sejati dibuang, sebagaimana firman Allah dibuang oleh Adam dan Hawa karena kebohongan setan. Dikutip dari manuskrip 143 tahun 1901. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Ada satu kebenaran penting dalam kitab Wahyu yang sangat jarang dibahas dalam seminar Wahyu. Apakah kebenaran yang dimaksudkan? Mari kita ikuti pemaparan berikut ini dalam Wahyu 16 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, "Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke atas, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, 'Sudah terlaksana.' Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Siapakah yang duduk pada tahta tersebut dan berkata, 'Sudah terlaksana'?" Kita baca Wahyu 5 ayat 7 yang berbunyi, "Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu." Dia yang duduk di atas tahta itu adalah Allah Bapa. Yesus, yaitu anak domba, menerima gulungan kitab dari Bapanya. Karenanya, Allah Bapa yang berbicara dari tahta tersebut dan berkata, "Sudah terlaksana," atau dalam bahasa Inggris, "It is done." Apa yang terjadi saat Allah Bapa berbicara? Memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Dan tentang hal ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 10-11 berkata, "Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya?" Selanjutnya dalam Yoel 3 ayat 14-16 dikatakan, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel. Ini adalah peristiwa kelepasan. Perhatikan, meski ada peristiwa dahsyat dan kesesakan besar, Allah Bapa adalah tempat perlindungan dan benteng umat-umat-Nya. Allah Bapa adalah keselamatan dan atau kelepasan kita. Allah Bapa lah yang melepaskan umat-umat-Nya dari kesesakan dan peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi. Bagaimana Allah Bapa melakukannya? Dengan berkata, "Sudah terlaksana." It is done. Umat-umat Tuhan pada akhir zaman akan disiksa, ditindas, dihukum mati, melewati penderitaan dan kesusahan. Kondisi mereka makin memburuk. Tuhan melihat dengan seksama. Malaikat ingin membantu, tapi tidak boleh. Sebab kita harus minum cawan itu. Dan saat Bapa berkata, "Sudah terlaksana," hal itu artinya cukup. Umat-umatku sudah siap, maka kelepasan pun datang. Roh Nubuat berkata dalam Christian Experience and Teaching halaman 111 paragraf 1 berbunyi,
kuasa sorga akan tergoncang oleh suara Allah. Kemudian matahari, bulan, dan bintang-bintang akan pindah dari tempat mereka. Mereka tidak akan berlalu, tetapi tergoncang oleh suara Allah. Jadi, suara Allah Bapa sangat berperan penting, tetapi sangat jarang kita dengar hal ini dibicarakan atau dibahas saat mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Padahal, Allah Bapa lah yang melepaskan dan menyelamatkan umat-Nya dengan suaranya. Dalam tulisan lainnya dikatakan, tulisan-tulisan permulaan halaman 74 paragraf 1. Suatu perintah keluar untuk membunuh orang-orang saleh yang menyebabkan mereka berseru siang dan malam meminta kelepasan. Inilah yang disebut masa kesukaran Yakub. Maka semua orang saleh berseru dengan roh yang sangat menderita dan dilepaskan oleh suara Allah. Inilah kebenaran penting yang harus disampaikan kepada umat-umat Allah. Mereka yang alami masa kepicikan Yakub akan dilepaskan oleh suara Bapa. Apakah hanya itu yang Bapa sampaikan? Oh tidak. The Day Star tanggal 14 Maret tahun 1846 paragraf 2 menyatakan, "Kemudian kami berseru kepada Allah siang dan malam untuk kelepasan. Kemudian kami mendengar suara Allah yang mengguncang langit dan bumi dan memberitahukan kepada yang 144.000 hari dan waktu kedatangan Yesus. Kemudian orang-orang kudus bebas, bersatu dan penuh dengan kemuliaan Allah, karena Ia telah mengubah penawanan mereka." Suara Bapa adalah suara kelepasan, suara yang menyatakan hari dan waktu Yesus datang. Dan suara Bapa hanya dapat didengar dan dimengerti oleh yang 144.000 tersebut. Bapa hanya beritahukan kepada mereka hari dan waktu kedatangan anaknya. Inilah salah satu kebenaran yang penting dari kitab Wahyu yang harus diketahui oleh umat-umat Allah, agar umat-umat Allah tidak dibohongi oleh setan dengan perbuatan-perbuatannya. Karena setan tidak bisa meniru suara Bapa. Kiranya pekabaran kebenaran kitab Wahyu ini membawa sukacita bagi kita, agar rajin membaca Alkitab dan mendalami pekabaran kitab Wahyu. Sebab waktunya semakin singkat, Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dan vital pada pagi hari ini, bahwa umat-umat Allah yang setia yang mengalami masa kepicikan Yakub, yang berseru siang dan malam kepadamu ya Bapa, akan menerima kelepasan daripadamu oleh karena suaramu, yang berkata, sudah terlaksana. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah roh Kristus, roh kebenaran, menuntun kami dalam seluruh kebenaran saat membaca kitab Wahyu, agar kami dapat mengerti akan rencana-Mu, sebab waktunya semakin singkat, Yesus datang segera, agar kami berjaga dan bersedia, serta mengamarkan kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.